Om Swastiastu. Baik, perkenalkan saya Nika Suwartini. Saya akan membawakan tentang materi Undang-Undang Gerakan Pramuka dan ADART Gerakan Pramuka. Nah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan undang-undang tentang gerakan pramuka. Adapun yaitu pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan gerakan pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Kedua, pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya pramuka dan dharma pramuka. Yang ketiga yaitu kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Yang keempat, pendidikan kepramukaan, yaitu proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Yang kelima, gugus depan. Gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Yang keenam, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan. Yang ketujuh, satuan komunitas pramuka adalah satuan organisasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang berbasis antara lain profesi, aspirasi, dan agama. Yang ke-8 yaitu satuan karya pramuka adalah satuan organisasi penyelenggaraan pendidikan pramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu. Yang 9 yaitu gugus dharma pramuka, yaitu satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramuka. Yang ke-10, kuartir adalah satuan organisasi pengelolaan gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah. 11, majelis pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi gerakan pramuka. Yang ke-12, pemerintah pusat, selanjutnya disebut sebagai pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang ke-13 yaitu pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang ke-14, menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemuda. Adapun pasal 2 yaitu gerakan pramuka berasaskan Pancasila. Ada pasal 3 yaitu gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui A. pendidikan dan pelatihan pramuka, B. pengembangan pramuka, C. pengabdian masyarakat dan orang tua, dan D. permainan yang berorientasi pada pendidikan. Pasal 3. Yang terakhir itu pasal 4. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Nah, selanjutnya ada ADART Gerakan Pramuka. Nah, apa sih ADART Gerakan Pramuka itu? Nah, pada dasarnya ADART berisi tata cara perekrutan anggota, penyelenggaraan acara, rapat, aturan yang menyangkut anggota dalam beraktivitas di dalamnya, pembubaran dan ketentuan-ketentuan lainnya. Dapat dikatakan ADART merupakan buku pedoman atau panduan bagi setiap anggota organisasi yang berisi berbagai peraturan untuk seluruh anggota dalam melakukan segala aktivitas di dalamnya. Nah, untuk organisasi gerakan pramuka, perubahan yang terakhir kali terjadi pada ADART mereka, yakni pada tahun 2018, tercatat gerakan pramuka mengadakan musyawarah nasional atau yang disebut dengan MUNAS pada
pada ke-10 untuk mengubah atau memperbarui ADART organisasinya. Nah, pada Munas ke-10 tahun 2018 pada anggaran dasar Gerakan Pramuka tercatat ada sekitar 12 bab, sementara itu anggaran rumah tangga berisi 11 bab. Berikut ini hal-hal yang diatur dalam 23 bab dalam ADART Gerakan Pramuka. Nah, anggaran dasar Gerakan Pramuka yang pertama, bab pertama yaitu nama, status, tempat, dan hari pramuka. Bab 2 yaitu asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Bab ketiga yaitu sifat. Bab keempat pendidikan kepramukaan. Bab kelima organisasi. Bab 6 musyawarah. Bab 7 atribut. Bab 8 hak dan kewajiban. Bab 10 keuangan dan kewajiban. Bab 10 pembubaran. Bab 11 anggaran rumah tangga. Bab 12 yaitu penduduk. Nah, adapun anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka yang bab pertama, nama, status, tempat, dan hari pramuka. Bab 2 asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Bab 3 yaitu sifat. Bab 4 sistem pendidikan kepramukaan. Bab 5 organisasi. Bab 6 musyawarah, rapat kerja, rapat koordinasi, dan hal-hal yang mendesak. Yang ke-7 yaitu atribut. Yang ke-8 pendapatan dan kekayaan. Yang 9 pembubaran. Yang 10 lain-lain. Yang 11 yaitu penutup. Baik, sekian dari saya tutup dengan Om Santi, Santi.